Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya menyapa buat kita semuanya yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, amin. Sebelum kita memulai Eva kita pada malam hari ini, saya rindu untuk kita menyapa salam samping kiri kanan. Salam dan ucapkan berkat, engkau diberkati Tuhan. Saya percaya umat Tuhan setelah menyiapkan waktu untuk beribadah di malam hari ini, amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh menyiapkan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan dalam ibadah kami, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kita bersama-sama. Jiwaku aman bersama.
kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Punya Bapa yang setia seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana pada malam hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk mengadakan ibadah FA ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati FA yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah bagi setiap mereka Tuhan. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah FA kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohonkan pengurapan Tuhan ya Tuhan, agar firman sharing yang akan ditabur pada malam hari ini ya Bapa, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat malam bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin Bapak Ibu. Langsung saja kita akan berbagi sharing. Kita bersyukur dalam bulan ini hamba-hamba Tuhan memberikan tema bagi kita, integritas di dalam pelayanan dan kepemimpinan. Nah, seperti yang saya ketahui pribadi, ada perbedaan antara pelayanan dan pekerjaan. Amin Bapak Ibu. Ada perbedaan pelayanan dan pekerjaan. Pelayanan kita akan mengorbankan banyak hal, tetapi pekerjaan kita akan mendapatkan berbagai hal. Amin Bapak Ibu. Perbedaan pelayanan dan pekerjaan. Pelayanan kita akan mengorbankan banyak hal, tetapi pekerjaan kita akan mendapatkan banyak hal. Nah, pada malam hari ini saya akan membawa tema tentang pelayanan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 6. Efesus 6, judul perikopnya taat dan kasih. Nah, di Efesus 6 diajarkan pelayanan di dalam keluarga. Pelayanan di dalam keluarga. Efesus 6 ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-9. Judul perikopnya taat dan kasih. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting, seperti yang nyata dari janji ini. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Amin Bapak Ibu. Di dalam Efesus 6 ini banyak diajarkan tentang pelayanan. Pelayanan di dalam keluarga,
pelayanan di dalam pekerjaan, pelayanan di dalam rumah Tuhan juga. Yang pertama tadi dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Amin Bapak Ibu. Di ayatnya yang pertama dan kedua dan ketiga dan keempat, di sini diajarkan pelayanan di dalam keluarga. Anak-anak harus menghormati orang tua, harus mentaati orang tua, harus menghormati, melakukan kehendak orang tua dan ibunya. Sama halnya juga bapak-bapak atau orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, itu juga pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan tidak harus di gereja. Di mana-mana kita bisa melayani. Seperti yang saya sampaikan tadi, pelayanan kita akan mengorbankan banyak hal. Jadi bersyukurlah kita boleh melayani. Amin Bapak Ibu. Karena di dalam Matius 24 ayat 14. Mari kita buka Matius 24 ayat 14. Matius 22 ayatnya 14. Kita harus bersyukur kita dapat melayani Tuhan. Di Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Melayani di mana saja, melayani di gereja, melayani di tempat pekerjaan kita. Jadi kita jangan menganggap rendah, kita melayani. Memang dikatakan tadi kita mengorbankan banyak hal. Tetapi yakinlah dan percaya ketika kita berintegritas dalam pelayanan kita, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita setia dalam pelayanan kita, Tuhan tidak pernah menyanyiakan setiap pengorbanan setiap kita. Tuhan selalu memperhitungkan. Nah, makanya dikatakan di sini integritas di dalam pelayanan. Integritas di dalam pelayanan. Karena di dalam Matius 22 ayat 14 tadi dikatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kita bersyukur kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Tetapi Bapak Ibu, biarpun kita katakan pelayanan di gereja tidak sangat-sangat, tapi bagi saya sangat penting Bapak Ibu. Makanya kesaksian sedikit bagi saya, bukan mau meninggikan diri, bukan mau menyinggung seseorang, tetapi saya sangat heran, sangat bingung. Banyak pelayan Tuhan meninggalkan pelayanan di hari Minggu karena jalan-jalan lah, karena sesuatu hal lah. Saya heran, dia anggap sepele pelayanan di gereja seperti itu. Memang ada orang bilang seperti itu, melayani tidak harus di gereja. Iya, memang tidak melayani tidak harus di gereja. Tetapi kita dipercayakan juga untuk melayani di gereja. Jadi jangan anggap sepele. Jangan anggap remeh pelayanan di gereja. Banyak. Maaf kalau ada yang tersinggung. Pengerja-pengerja di Tanjung Sari juga banyak seperti itu. Tidak gereja di hari Minggu gara-gara jalan-jalan. Tidak gereja di hari Minggu gara-gara acara ini, acara itu. Kalau saya pribadi bukan meninggikan diri, setiap hari Minggu saya tidak pernah tidak hadir di gereja. Saya juga pengen tahu, pengen diingatkan kapan saya tidak hadir di hari Minggu. Selama masih bisa melangkah kaki saya akan mengutamakan ibadah hari Minggu. Makanya keluarga saya juga sudah tahu, kalau ada pesta, kalau ada acara, tidak bisa di hari Minggu. Makanya kita harus prioritaskan sahabatnya Tuhan. Maka Tuhan juga akan memprioritaskan kehidupan kita. Saya bukan membanggakan diri, saya lebih memfokuskan ibadah Minggu. Biarpun kegiatan saya ada, tetapi saya duluankan di ibadah hari Minggu. Selanjutnya ya terserah. Itu yang namanya melayani, integritas di dalam pelayanan. Jangan anggap remeh pelayanan di hari Minggu.
Kalau kita sudah ditetapkan Tuhan untuk melayani di gereja di hari Minggu, ya datang melayani Tuhan. Kegiatan-kegiatan lain dinomor duakan. Apa tidak bisa pulang ibadah kita mengerjakan pekerjaan yang lain? Tolong ingatkan saya kalau ada saya tidak hadir di hari Minggu. Saya juga pengen tahu atau mungkin saya lupa. Tetapi saya ingat saya di hari Minggu saya tetap hadir. Biarpun kurang-kurang sehat. Tetapi kalau kaki saya masih bisa melangkah, saya akan melayani Tuhan di pelayanan hari Minggu. Banyak seperti itu. Meriang-meriang sedikit, nggak datang ke gereja. Acara ulang tahun lah, acara keluarga lah, acara ini, acara itulah. Apa yang tidak bisa dilakukan sepulang ibadah? Ini yang dinamakan integritas. No, tidak seperti itu Bapak Ibu. Utamakanlah Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Itu namanya integritas di dalam pelayanan. Jadi kita harus bersyukur kita masih bisa melayani Tuhan. Banyak orang yang mau melayani Tuhan tapi tidak bisa. Makanya kata ada bahasa-bahasa seperti itu. Sering-seringlah jalan-jalan ke rumah sakit. Katanya seperti itu. Banyak orang yang mau melayani Tuhan tetapi kakinya tidak bisa melangkah lagi. Badannya tidak bisa digerakkan lagi. Jadi selagi masih bisa, mari datang melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kaki kita masih sanggup berjalan, datang kepada Tuhan. Saya seperti itu, lebih mengutamakan pelayanan ibadah minggu daripada segala hal yang lain. Pekerjaan saya juga bisa menghalang-halangi saya untuk datang ke ibadah minggu. Sering seperti itu. Makanya dikatakan tidak hanya Tuhan yang bisa memberikan berkat, iblis juga bisa. Dikasih kita pekerjaan di hari Minggu agar kita tidak datang beribadah raya. Bisa Bapak Ibu. Bisa seperti saya seringkali mengalami seperti itu. Pekerjaan saya menunggu panggilan. Tetapi ketika mau berangkat beribadah, ketika mau berangkat melayani ada panggilan. Ayo Pak, ayo Bang, kita ke sini dulu. Saya bilang tidak bisa. Saya beribadah, saya gereja. Kalau mau pulang ibadahlah. Saya selalu mengutamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang namanya integritas di dalam pelayanan. Nah di dalam keluarga tadi juga seperti itu. Hormatilah orang tuamu. Hargailah anak-anakmu. Itu pelayanan di dalam keluarga. Tadi kita juga sudah bercerita pelayanan di dalam gereja. Seperti itu. Jadi marilah kita berintegritas dalam pelayanan sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu yang Tuhan telah percayakan kepada kita, jaga dan hargai kepercayaan Tuhan terhadap kita menjalankan pelayanan itu. Jangan kita menganggap kecil. Balik lagi ke depan tadi, pelayanan itu mengorbankan banyak hal. Waktu kita kadang, uang kita kadang, pikiran kita kadang-kadang, hati kita kadang-kadang. Tetapi Tuhan merasa kita sanggup untuk menjalankan pelayanan itu. Makanya dikatakan kita tetap setia. Orang-orang setia dalam pelayanan akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagi kita semua pengerja-pengerja GBI Tanjung Sari, tim musik, pendoa seluruhnya, lintas departemen, marilah kita berintegritas di dalam pelayanan. Utamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan dirimu. Amin Bapak Ibu. Kita buka di ayat yang terakhir tentang kepemimpinan. 1 Petrus 5 ayat yang 1 dan keempat. Seperti saya bilang tadi, tema kita pada bulan ini adalah integritas di dalam pelayanan dan kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 1, judul perikopnya adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah ini dikhususkan untuk pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin gereja, baik itu pemimpin-pemimpin di dalam FA, baik itu pemimpin-pemimpin di dalam lintas departemen, semua ada pemimpinnya. Nah mari kita baca di dalam 1 Petrus 5 sampai dengan keempat. Di sini dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu,
Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin, saudaraku. Ini bagi para pemimpin. Para pemimpin harus menjadi contoh. Amin, Bapak Ibu. Di sini dikatakan tadi, di ayat yang ketiga, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jangan pula kita memerintah, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi kita tidak begitu. Di sini dikatakan tadi seperti itu. Harus menjadi teladan. Jangan dengan paksa. Di ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan paksakan mentang-mentang kita seorang pemimpin. Mentang-mentang kita seorang pimpinan, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak seperti itu. Di sini dikatakan jangan paksakan, tetapi bimbing dia untuk menjadi seperti yang kamu mau. Tapi jangan dipaksakan seperti itu. Yang kedua di sini dikatakan jangan karena mau mencari keuntungan. No, itu bukan pelayanan. Kembali lagi saya sampaikan di awal tadi. Pelayanan mengorbankan sesuatu, pekerjaan menghasilkan sesuatu. Jangan memimpin karena mau mencari keuntungan. Di gereja tidak ada seperti itu. Itu bukan pelayanan tetapi pekerjaan. Di gereja tidak ada seperti itu, mencari keuntungan sendiri. Yang ada di gereja pelayanan adalah mengorbankan banyak hal. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kita mengorbankan uang. Kadang kita mengorbankan waktu kita. Pikiran kita juga, pikiran yang paling banyak. Kita sudah melakukan yang baik, tetapi belum baik di mata orang. Nah, itu mengorbankan pikiran dan hati kita. Tetapi ketika kita setia di dalam pelayanan kita, berintegritas di dalam pelayanan kita, maka Tuhan akan menyediakan berkat bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini di dalam pelayanan dan kepemimpinan tadi. Pemimpin juga seperti itu, harus menjadi contoh. Jangan suka-suka. Seolah-olah pemimpin suka-suka, tidak seperti itu. Jangan suka-suka. Nah, apa yang dihasilkan nanti ketika kita memimpin dengan baik dan ketika kita melayani dengan baik? Di dalam ayat yang keempat tadi, maka kamu, hai para pemimpin, maka kamu, hai hamba-hambaku yang melayani, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin, Bapak Ibu. Kita semua rindu suatu waktu nanti, ketika waktunya Tuhan datang. Di sini dikatakan Gembala Agung datang. Kamu, aku, kamu dan kita semuanya akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya yakin dan percaya kita mau berintegritas di dalam pelayanan dan kepemimpinan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin itu aja yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berintegritas di dalam melayani Tuhan dan berintegritas dalam memimpin pelayanan-pelayanan atau domba-domba atau jiwa-jiwa atau jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat tuntunan Tuhan bagi setiap kami, agar kami lebih berintegritas Tuhan, atas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menuntun di dalam hidup kami ya Bapa,
agar apapun yang kami kerjakan, pelayanan apapun yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap pegang tangan setiap kami Tuhan, agar kami boleh selalu kuat Tuhan, untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan izinkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami di pusat Tuhan, Bapak R. Bambang Yonan. Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Daniel Edi Prayetno Tuhan. Terkhusus Tuhan, gembala kami di tempat ini di Tanjung Sari Tuhan, Bapak Anton S. Purbaya Bapak. Terima kasih buat hamba-hamba ini Tuhan, yang telah Engkau percayakan untuk memimpin kami ya Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba ini Tuhan, agar melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mohonkan pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mohonkan hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian pemimpin bangsa kami ya Bapa, agar apapun yang direncanakan bagi bangsa kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau mengakhiri ibadah FA kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap perjalanan kami Tuhan. Sebentar lagi juga kami mau beristirahat ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami pada waktu kami tidur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah satu sama dengan yang lainnya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Bapa. Kekasih-kekasih hatinya Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan wajah kita ke surga. Terimalah dan bawalah pulang berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama kuat kuasa Roh Kudus itu yang menyertai kita pada malam hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.